Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah ala dunyah wa ala kulli ummatin salihah wa ala ma nawainahu ala ma nawahu as-salafus salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qur'an sirri wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. يقول الدكتور عبد الهادي الفضلي berkomentar, berpendapat sopo ad-Doktor Abdul Hadi Al-Fadli. Kata beliau, wa hadhan naw'u wa hadhan naw'u utawi jenis ini minal ikhtilaf, dari ikhtilaf. Kan kemarin kita bicara tentang asbabu ikhtilafil qiraat, lalu sebab-sebabnya ada beberapa ikhtilaf, mulai dari ikhtilaf qiraatin nabi sampai pada ada pendapat sebab ikhtilafnya qiraat itu karena ikhtilaf al-lughat wal lahajat, kan begitu. Ini kata atau pendapatnya Dr. Abdul Hadi Al-Fadli. Beliau mengatakan wa hadzal naw'u minal ikhtilaf ikut dakhilun include, termasuk fima ara, maksudnya dalam pandangan saya, dalam pendapat saya, dalam pandangan saya, ikhtilaf yang jenis ini itu sudah termasuk dimna takririn Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dalam cakupan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imdaihi, dan pelegalan atau legalitas Nabi, legalitas yang diberikan oleh Nabi li qiraatil muslimin, terhadap qiraat orang-orang muslim, umat Islam. Wal mulahidh, ya, wal mulahidh, anapun utawi yang jadi perhatian, artinya ini yang perlu diperhatikan, anna hadhil asbaba, bahwasanya sebab-sebab ini al-madhkurata, yang telah disebut, iku yurja'u, dikembalikan
opo ashabuha, masing-masing pengikut asbab yang sudah disebut. Jadi kan masing-masing itu ada yang mengikuti, oh sebabnya itu ini, ai ashabul asbab al-madhkurah. Bentar. Oh, afan. Jadi gini, anna hadhil asbab al-madhkurata yurji'u, pakai yurji'u aja, arja'a yurji'u mengembalikan sopo ashabuha, ay ashabu hadhil asbab al-madhkurah. Jadi para pengikutnya itu mengembalikan kemana? Al-qiraati, ing piro-piro qiraat, al-ikhtilafiha, ing atase perbedaannya qiraat. Jadi mengembalikan qiraat-qiraat itu ya dengan segala varian qiraatnya itu kemana? Dikembalikan oleh ashabul asbab al-madhkurah ila qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan kepada qiraatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au takririhi, atau ketetapan Nabi. Wa ila annaha, dan maring sak temene qiraat iku kanat ono opo qiraat iku taisiron, mempermudah lil ummati, terhadap umat. Jadi artinya begini, pendapat-pendapat yang mengatakan oh ikhtilaful qiraat itu sebabnya perbedaan bacaan Nabi, perbedaan penetapan Nabi, perbedaan bacaan sahabat, perbedaan lahajat, kan gitu. Terus termasuk ini dikomentari oleh Dr. Abdul Hadi tadi itu, bahwa semua pendapat ini itu dikembalikan oleh yang berpegang pada pendapat itu, kembalinya kemana? Ke qiraat Nabi, sama bahwasannya perbedaan qiraat itu nanti arahnya itu adalah untuk mempermudah, atau tujuannya itu mempermudah bagi umat. Jadi dua hal ini, warahmatan biha, dan sebagai rahmat lil ummah biha, kelawan qiraat. Jadi ini adalah rahmat dengan qiraat yang bervarian itu menjadi bukti kasih sayang Allah. Begitu. Nam adamun nuqti wasyakli wajtihadil qurra'i fi haikalil kalimat al-qur'aniyati. Nah, yang keenam, sebab perbedaan qiraat, ada pendapat yang mengatakan adamun nuqti wasyakli, tidak adanya titik dan syakl. Jadi nuqti di sini adalah nuqtul i'rab yang kita kenal, nuqtul i'jam, afwan. Nuqtul i'jam itu yang kita kenal sebagai titiknya harf. Wasyakli, syakl itu nuqtul i'rab, itu yang kita kenal sebagai simbol harokat. Kan Quran itu, ini dulu sudah pernah kita jelaskan beberapa kali ya, tapi tidak apa-apa diulang karena dulu ada yang belum ikut. Ketika turun, itu kan kemudian Rasulullah perintahkan untuk, ketika Rasulullah menyampaikan ke sahabat, Rasulullah punya sahabat-sahabat yang
min kutabil wahyi. Jadi para penulis wahyu. Suruh nulis, tuliskan ini. Bahkan Rasulullah pesan, la taktubu anni syai'an ghairal Quran. Jangan tulis dariku sesuatu pun selain Al-Quran. Makanya hadis itu ketika itu belum ditulis. Kodifikasi hadis itu kan baru pada masa Umar ibnu Abdul Aziz. Walaupun di fase terakhir Madinah ada beberapa sahabat yang sempat menulis hadis itu, tapi memang tidak digalakkan ya, karena memang Rasulullah pesannya seperti itu. Ini untuk menjaga, ternyata hikmahnya untuk menjaga kemurnian Al-Quran sehingga tidak tercampur dengan hadis. Kan itu bahasanya Umar ibnu Abdul Aziz ketika ada ulama namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri ya. Pernah baca ya? Saya baca buku itu loh, kodifikasi hadis Nawawi itu terjemahannya tebal segini. Kitab aslinya juga tebal, tapi tidak setebal terjemahannya. Itu ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Profesor Dr. Mustafa Al-A'zami. Itu ya beliau penelitiannya ya hadis, nulis tentang history text of Al-Quran juga iya beliau. Jadi meneliti tentang sejarah penulisan Al-Quran. Dosen di Ummul Qura kalau tidak salah. Nah, kembali lagi ke tadi itu. Tradisi menulis ketika itu memang belum mengenal tanda titik bagi harf dan juga tanda titik bagi simbol harokat. Kan gitu. Itu tradisinya begitu. Nah, ini ada pendapat yang mengatakan, oh, karena perbedaan qiraat karena tidak ada titik. Nanti kita lihat siapa yang berpendapat ini. Oh, ternyata zahaba ilaihi al-mustasyriq. Yang berpendapat seperti ini itu adalah orang-orang orientalis. Karena sesungguhnya Quran itu kan riwayat. Jadi riwayat itu permunculan perbedaan bacaan itu tidak jauh setelah Rasulullah gara-gara lahan orang keliru baca karena tidak ada titik harokatnya, bukan itu. Tapi memang sejak riwayat itu disampaikan itu memang sudah berbeda. Makanya kemarin ada kan sudah kita bahas ikhtilafu qiraatin nabi kan gitu. Kita lihat Gold Zihar ini nama aslinya Ignaz Goldziher. Gak tahu bacanya apa itu yang benar itu. Yang punya kitab Madzhabut Tafsir itu loh. Yang IAT tahu itu. Itu sering dirujuk teman-teman itu. Padahal itu orang orientalis, non muslim. Gak tahu pada akhirnya masuk Islam enggak kayaknya ya. Enggak. Itu diterjemahkan penerbit Jogja zaman itu. Madzhab Tafsir. Tebel. Ada yang punya buku aslinya? Punya buku aslinya? Yang punya Ignaz Goldziher juga. History of Arab itu yang nulis juga ada orientalis namanya Philip Kahiti, itu juga nulis History of Arab. Itu Philip Kahiti apa Ignaz Kahiti itu. Saya dulu baca ketika S1 dulu, tapi terjemahannya. Tapi wis akeh sing lali wis biyen macane. Iya, zaman saya kuliah itu kan masih belum ada IE ya. Jadi memang baca itu ya, oh iya bener itu. Kemarin saya kuliah dengan Prof. Hamid itu. Prof. Hamid kan dulu beliau S3 di Jakarta, saya S2. Kepala Pusat Bahasa itu loh. Saya sering diajak bareng beliau, ayo bimbingan ke Jakarta, bareng naik bis, ngobrol lama gitu. Itu dulu kita suka fotokopi buku. Ayo sih, ada buku bagus nih fotokopi ini, saya ikut. Jadi betul-betul ya ini buku itu memang ya apa enak teks gini. Nah kemarin saya pas kuliahnya Prof. Hamid itu saya bawa buku-buku saya yang dulu fotokopi dengan beliau itu, saya kutip ini buku ini. Ternyata ya kuliah, kata beliau kuliah saja nih yang ngono iku, bukan kita langsung masukkan kata kunci terus dibaca juga enggak. Jadi memang itu tantangan sampean sekarang. Masihkah sampai ini aktif tapi insya Allah teman-teman BTQ aktif ya ke perpustakaan. Dulu bener itu saya tugas makalah itu
Jadi bener ini buku ini tak tumpuk sih, engko digoleki sing cocok sing iki. Tulis. Nih. Saya kan gak wis ngetik dhewe itu karek kompas-kompas. Ya memang itu membantu. Cuman jangan lupa itu kan bagaimanapun Google, lalu Google Translate, lalu kemudian EA, GPT itu kan sebenarnya membantu kita, tapi jangan dijadikan satu-satunya. Kemudian kita menjadi malas untuk baca, loh itu yang jangan sampai. Saya tuh sampai tanyakan Hizbul Watan, cuman yang pusat bukannya di sini ya. Ini kan dulu petugas fotokopinya ada fotokopi namanya bias. Itu saya dulu itu ini pernah tak ceritakan. Paling senang itu ngordinir teman-teman untuk fotokopi buku. Karena untuk kitab di BSA itu kan tidak seperti sekarang. Perpus dulu masih tidak begitu banyak koleksinya untuk BSA itu. Jadi akhirnya kita ada teman yang ke Jogja, ngopi satu dibawa ke sini, masternya di kopi di Sebelaton, tinggal nanti diperbanyak. Mulai banyak itu ketika Pak Faisal masuk ke sini itu. Pak Faisal itu kan pengangkatan ketika saya semester akhir-akhir itu 2000, tidak akhir banget sih, cuman beliau itu yang kemudian bawa dari Jogja itu banyak. Pak Faisal yang sekarang dekan itu, akhirnya perpustakaan lebih lengkap. Cuma sekarang kosong lagi. Yang kosong bukan bukunya, orangnya yang agak kosong. Karena kita dulu tidak pernah terpikir suatu ketika nanti ada IE, ada itu. Jadi dulu saya kan dulu kuliah bawa Vespa ya, karena dari orang tua saya dikasih Vespa. Saya di Vespa itu biasa buku double gitu sama teman saya bawa itu, ngambil di fotokopian di Sumbersari sana, dekat ITN sana. Belum di sini, ini kan kemudian cabangnya ini. Bawa dibagi kelas. Oh iya. Termasuk kitab saya Sofahat ini saya yang ngordinir dulu. Teman-teman di HTG, di CGH dulu. Saya koordinir. Ini ada tulisannya ini, tanggal 4 bulan 4 tahun 2005. Sama sudah SMA ya, 2005 ya. Belum lahir. SMA me Fajar tok. Kita lanjutkan. Wa ta'atsara dan terpengaruh wa ta'atsara dan terpengaruh bihi kelawan Kutsihir tadi itu, Ignaz Kutsihir. Mohon maaf ya kalau pronunciation saya agak rusak karena pronunciation saya sudah lama pulang dari mana? Orang dari luar negeri. Wa ta'assara bihi sapa ba'dul mu'asirin, sebagian ulama-ulama kontemporer minal muntasibin, dari orang-orang yang menisbatkan ilal Islam. Jadi artinya begini, ada orang Islam kontemporer itu yang belajar tentang Islam kepada para orientalis, kemudian terpengaruh oleh pendapatnya orientalis tadi itu, sehingga mengikuti, padahal mereka itu aslinya dinisbatkannya agamanya itu Islam, tapi mengambil dari sumber yang orientalis tadi. Walaqad tasadda lan teman-teman muncul menghadapi liroti untuk menolak ala haula ing atase mereka termasuk orientalis dan para pengikutnya tadi itu sapa katsirun, banyak para ulama. Minhum iku setengah saking katsirun, minhum di antara mereka Muhammad Thahir Al-Qurti. Ada ulama namanya Muhammad Thahir Al-Qurti. Itu menulis kitab Tarikhul Quran, fi Tarikh Al-Quran. Artinya beliau menulis kitab. Jadi sanggahan itu beliau tulis dalam karya beliau yang berjudul Tarikhul Quran. Sehingga digambarkan secara
objektif bahwa tuduhan orang-orang orientalis perbedaan qiraat itu tidak disebabkan karena tidak adanya, bukan disebabkan karena tidak adanya titik, gitu loh. Ini kan pendapat yang dari orientalis tadi itu. Wa Abdul Wahhab Hamudah. Ada juga ulama namanya Abdul Wahhab Hamudah. Beliau menulis kitab di dalam bukunya, dalam kitab tulisannya Al-Qira'atu wal Lahajat. Yaitu judulnya Qira'at dan Lahajat. Wa Abdul Fattah Al-Qadhi. Abdul Fattah Al-Qadhi fi Al-Qira'atu fi Nadharil Mustashriqin wal Mulhidin. Beliau menulis sanggahan dalam kitab yang berjudul Al-Qira'at fi Nadharil Mustashriqin. Qira'at dalam pandangan orang-orang orientalis wal mulhidin dan orang-orang ateis. Al-mulhid. Abdul Fattah Al-Qadhi itu kalau tidak salah punya kitab qiraat judulnya Al-Buturuz Zahirah. Saya punya fotokopian, bukan asli. Dulu saya fotokopi dari almarhum al-maghfurlah Ustaz Syafaat, termasuk beliau yang bawa sofahat. Jadi itu saya fotokopi dari beliau. Ustaz Syafaat itu dulu pembina HTQ, wafat tahun 2015. Dulu itu kalau HTQ ada rihlah, beliau itu termasuk yang paling sregep untuk dampingi teman-teman. Beliau dosen PKPBA, kemudian daftar pengangkatan di UIN tidak keterima, malah diterima di UM. Di UM beliau mendirikan ASC, Al-Quran Study Club, itu termasuk rintisannya Ustaz Syafaat itu. Saya itu kan 2010 sampai 15 kan di Jombang. 15 itu kan balik ke sini karena diterima dosen di humaniora. 2 minggu sebelum beliau wafat itu saya sowan ke dalamnya Ustaz Syafaat itu. Ustaz, saya mau naos lagi kenjenengan sama setoran. Ya gak apa-apa. Ternyata beliau kapundhut sebelum saya pindah ke Malang. Jadi itu Januari, beliau kapundhut awal Februari, itu Januari pertengahan saya sowan beliau. Saya pindah ke sini Juni akhir 2015. Saya masuk Malang lagi. Tapi beliau sudah tidak ada. Sudah kapundhut. Itu beliau luar biasa. Itu beliau muridnya Kiai Mustain Syamsuri Singosari, Batu Gede. Beliau itu menghafal Quran itu, saya lupa dalam tulisan beliau itu tidak sampai 1 tahun kayaknya ziyadahnya. Karena beliau baru menghafal itu setelah lulus SMA. Saya dulu mengidolakan beliau karena beliau itu termasuk orang yang lengkap ya. Dari berbagai hal, kitabnya iya, Qurannya itu dunia MTQ iya, dunia deresan juga iya. Jadi ikut deresan mantap itu beliau aktif. Ikut MTQ 2005 itu beliau kontingen Kota Malang itu tafsir bahasa Arab. Saya waktu itu MHQ 20 juz masih. Tapi saya waktu itu kabupaten. Terus tulisannya itu blog. Waktu itu kan usumnya blog ya. Blog itu ada blog pribadi beliau itu Cahaya Qur'ani WordPress itu. Itu beliau membuat konsultasi. Jadi semua kalangan mahasiswa di pondok, di santri di tempat beliau kan ada santrinya. Dekatnya Yai Marzuki itu sebelah sini yang pojokan. Jadi memang masih muda wafatnya, 40 tahun. Seto. Itu beliau. Putranya alhamdulillah sudah hatam. Semester berapa itu? Putranya mungkin ada yang kenal ya, anak IAT itu ya. Sudah lulus atau belum ya?
Bani Yusuf. Yang Barep, yang UB, yang Putri, yang nomor 2 Bani Yusuf apa UB yang Kafa itu? Putra, di UB ya? Oh di UB. Pondok Desa Rauf Bani Yusuf. Iya, itu putranya Ustaz Syafaat yang nomor 2. Di MK, angkatan sampean paling. Iya. Bawa sampean apa angkatan sampean? Seangkatan. Ngangkat apa? Saya percaya kalau yang Mas Fajar ngangkat mungkin sendirian, tapi berdua cukup sudah. Karena ngangkat apa? UB ya Mas Fajar ya? Masih di sekarang di Bani Yusuf. Ngambil biologi. Iya. Itu termasuk guru yang menginspirasi saya beliau. Jadi makanya ini saya ceritakan. 2014 itu beliau saya undang isi seminar di Jombang. Waktu itu saya masih di Jombang. Ada rekaman seminarnya, ada di YouTube saya ada. Di Kumang ingin Pak cerita dari Allah. Yes, untuk beliau lahul Fatihah. Jadi Syafaat termasuk orang yang menginspirasi saya dan berpengaruh dalam kehidupan saya. Saya setornya ke beliau itu, saya dapat sanad itu dari beliau. Jadi waktu liburan, saya setiap habis subuh itu berangkat dari Singosari naik Vespa itu. Pernah saya berangkat, kan waktu itu rumah beliau masih di Villa Bukit Tidar, Coklat Klasik naik itu loh, Joyo Grand naik, terus masih sepi di situ, zaman tahun 2004 itu. Saya berangkat dari Singosari, setoran, sekali duduk 1 juz, 2 juz, terus setelah itu ngobrol biasanya sebelum beliau berangkat ngajar. Saya tanya-tanya gitu. Setelah selesai terus saya dapat sanad lewat beliau. Jadi itu memang perjuangannya luar biasa beliau. Dan keilmuannya juga luar biasa. Saya dulu kenalnya itu beliau tuh ngajar taklim saya di Ma'had. Dulu itu taklim itu kan zaman saya kan belum tertata, wong saya itu angkatan kedua di Ma'had. Jadi taklim itu berapa kamar gitu ya. Itu yang hadir hanya 4 orang, 5 orang. Enggak ada ikom, enggak ada. Ya itu saya kenal dengan beliau, terus beliau menjelaskan ini terus kepemikirannya ini. Saya mulai tertarik gitu ya. Terus kemudian ketemu lagi di Cikiha itu. Beliau nunggu setoran di Cikiha. Nunggu setoran tuh Sabtu itu beliau rawuh. Motornya itu motor apa itu yang 2 tak itu beluan itu berada di sana. Jadi sing setor mek arek piro tetep beliau rawuh. Istiqomahnya tuh hujan-hujan tuh rawuh. Itu yang saya ya Allah beliau ini. Jadi hujan-hujan itu tetep nunggu setoran. Terus sama ngaji ini beliau Sofahat. Dulu Cikiha itu yang ngisi itu Sabtu sore itu ya beliau. Itu di luar yang nunggu setoran ya. Ya Marzuki dulu ngisi tafsir. Ya sekarang sudah sangat sibuk ya, enggak bisa. Kalau dulu tuh beliau masih sempat ngisi zaman saya kuliah itu. Terus nunggu setoran tuh termasuk Prof Samsul Ulum yang di Yaut itu. Kenal? Yang di Tarbiyah mungkin tahu ya. Profesor Dr. Samsul Ulum. Ustaz Samsul Ulum kan Sabah itu beliau itu. Ustaz Nasrullah IAT itu kan beberapa kali kan setor qiraat ke Pak Ulum di kantor HTQ yang di ruang sini. Kalau hari apa? Cuma sekarang sudah enggak. Dulu enggak tahu sampai tadi talak di qiraat. Ustaz Nasrullah juga semangat sekali. Ustaz Nasrullah IAT Dr. Buya Nasrullah, ya kan? Pondok Mambaus Solihin 2. Dulu pengasuh di Namun menang ya Mbak Dini waktu beliau pengasuh di RD. Enggak ya? Enggak menang. Dulu kan beliau yang tempat yang saya tempati kan beliau 3 tahun, tapi setelah itu beliau mengembangkan pesantrennya. Terus saya pindah dari Ar-Razi ke sini. Di Kumang. Wa khulasatu tilkar rudud. Wa khulasatu tilkar rudud utawi kesimpulan apa namanya? Raddun itu
jawaban yang isinya menolak pendapatnya mustasyrikin tadi. Artinya begini. Kan ini tadi penulis kitab ini Abi Thohir itu kan menuliskan ada banyak ulama yang menulis bantahan terhadap pendapatnya orientalis yang mengatakan bahwa sebabnya ikhtilaful qiraat itu karena tidak adanya titik dan syakal kan gitu. Kemudian dari bantahan-bantahan ini itu diambil disarikan oleh penulis kitab ini, makanya muncul wa khulasatu tilkar rudud. Jadi bantahan tersebut khulasahnya itu ini loh. Utawi khulasahnya tilkar rudud, bantahan tersebut yang pertama apa? Bantahannya begini. Inna wujudal qiraatil mukhtalifati. Sesungguhnya eksistensi qiraat yang berbeda-beda, wujudnya qiraat yang berbeda-beda karena ono apa wujudul qiraat al-mukhtalifah iku qabla nuqtil masahifi wa syakliha, sebelum pemberian tanda titik terhadap mushaf dan juga syakelnya, simbol harokatnya. Bal bahkan qabla nusakhil masahifil uthmaniyati, sebelum apa? Salinan apa? Mushaf Uthmaniyah itu disalin. Sebelum salinan itu sudah ada perbedaan qiraat. Wa wujudiha, dan juga sebelum adanya mushaf Utsmani. Jadi standarisasi yang dilakukan oleh Utsman itu qiraat itu sudah ada perbedaannya itu sebelum distandarisasi itu. Makanya kalau dulu kita pernah belajar Imam Ibnu Mujahid itu kan menetapkan salah satu qiraat yang makbulah, salah satu syaratnya qiraat makbulah itu harus sesuai dengan salah satu dari Rasm Utsmani dari sisi penulisannya. Karena Rasm Utsmani itu menampung varian qiraat. Jadi bukan gini, kerangka berpikirnya bukan begini. Kalau orang orientalis kan begini. Oh, mesti ae. Ini terjadi perbedaan bacaan. Kenapa? Lawong gak ono titik gak ono harokate. Enggak, kerangka berpikirnya enggak begitu. Kerangka berpikirnya adalah perbedaan itu sudah ada sebelum adanya mushaf Utsmani. Lah mushaf Utsmani itu mengakomodir beberapa varian bacaan gitu loh. Itu jawabannya. Haitsu kana al-i'timadu, sekiranya ono apa al-i'timadu pegangan fi naqlil Qur'an, dalam periwayatan Al-Qur'an iku ala hifdzil qulubi was sudur, yaitu melalui hafalan di dalam hati dan dada, artinya itu riwayat. Jadi periwayatan Al-Qur'an, naql ya, transmisi, peralihan itu Quran itu melalui ala hifdzil qulub, itu berdasarkan penjagaan yang ada dalam hati, hafalan was sudur. La ala hifdzil masahifi was sutur, bukan berdasarkan atas atau bukan atas menghafal baca dari mushaf. Iya kalau sekarang sampean kan baca dari mushaf, tapi syaratnya bacaannya sudah standar sehingga bacanya tidak keliru kan, terus sampai nambah diwoco. Ini kan bicara dulu ketika munculnya varian perbedaan qiraat. La ala hifdzil masahifi was sutur, tulisan-tulisan itu. Wa tadullu alaihi, wa tadullu, dan menunjukkan alaihi ing atase hal tersebut apa ahaditsul mukhasamah, hadis-hadis tentang pertentangan baina ba'di sahabati, yang terjadi di antara sebagian sahabat fi ba'dil qiraati, dalam perbedaan sebagian qiraat. Ini jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh orientalis tadi itu. Ini yang baru, yang pertama. Bagaimana yang kedua dan seterusnya? Ada pertanyaan?
Monggo kalau ada yang nanya. Nggak ada. Saya akhiri dulu ya karena ada satu dan lain hal. Wallahu a'lam bishawab. Ini mau jemput anak saya, soalnya tiba-tiba saya tadi tidak bisa karena ada tamu teman kakak tingkatnya dari jauh, jadi nggak enak mau ninggal. Jadi saya tadi di WA minta tolong jemput. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.